Oh my God. Go, run. Gang violence. Great. Stop, folks. Stop. Where is he? Amy, go. Nah, itulah tadi potongan singkat video bagaimana Charlie Kirk di sniper, kemudian dia meninggoy di tempat. Yang perlu kalian dalami di sini, siapa sebenarnya Charlie Kirk ini? Charlie Kirk ini adalah orang yang sangat ngefans banget dengan Donald Trump. Jadi kebijakan-kebijakannya Donald Trump, pencalonan presidennya Donald Trump ini sangat didukung sekali oleh Charlie Kirk ini. Kenapa berita internasional ini saya sampaikan kepada kalian? Karena ini menjadi warning ataupun menjadi bahan evaluasi terhadap Kang Deddy Mulyadi. Karena kita tahu bersama, ya kan, Kang Deddy Mulyadi juga adalah orang yang ngefans banget dengan Prabowo, begitu loh. Kang Deddy mau jadi apa? Jujur, tekad utama saya adalah ingin Pak Prabowo jadi presiden. Pak Prabowo jadi presiden adalah ambisi saya. Itu saja. Gak ada ambisi saya, Pak. Kalau beliau nugasin, apapun akan saya lakukan. Andai kata misalnya saya terpilih jadi anggota DPR, kursinya buat yang lain aja, saya bersedia memberikan. Kalau Pak Prabowo. Bahkan di salah satu videonya Kang Deddy Mulyadi tuh sampai nangis tuh, ya kan? Dia rela seandainya pun nanti diambil jabatannya menjadi anggota DPR, yang penting Pak Prabowo bisa jadi presiden. Nah, ini ada satu kemiripan antara Charlie Kirk dengan Kang Deddy Mulyadi. Maka di konten kita sebelumnya ketika Kang Deddy mulai dikawal oleh baret ungu marinir, ini kejadian ini mungkin sebagai salah satu jawabannya. Berarti kalau gitu Presiden Prabowo sudah mencium aroma ini, kan begitu tuh. Maka kita sekarang mendapatkan satu jawaban, apa jangan-jangan memang ini ada intervensi dari Presiden untuk mengawal lebih ketat terhadap Kang Deddy Mulyadi, begitu. Nah, yuk coba sekarang saya akan berusaha menyusun puzzle-puzzlenya kepada kalian untuk menemukan nanti satu jawaban. Ada misteri apa di balik ini semua dan pelajaran apa yang bisa diambil oleh Kang Deddy Mulyadi bersama timnya, begitu ya, termasuk oleh negara ini. Begini, saya menganalisis pelaku sniper terhadap Charlie Kirk ini itu adalah semacam cywar ataupun ancaman awal, ya kan? Ini ancaman awal dari oligarknya Amerika. Itu saya menganalisis semacam itu. Ternyata oligark itu tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan terjadi di Amerika itu sendiri. Kita tahu bersama beberapa bulan sebelumnya Donald Trump itu pernah bermasalah dengan yang namanya Soros, kan, sampai dia mau menyeret Soros ke meja pengadilan. Itu tidak selang berapa lama langsung ini terjadi sniper ini terhadap Charlie Kirk. Ini sebenarnya satu warning dari para oligarknya di sana di Amerika. Trump, lu nggak usah macem-macem sama gue, gitu kan? Nih, gua kasih sedikit gertakan terhadap salah satu orang kepercayaan lu, yaitu Charlie Kirk, begitu ya. Jadi ini masih kaitannya dengan oligark. Memang bahaya banget namanya oligark ini, begitu ya. Nah, maka dari sini kita coba mau mempelajari sejarah masa lampau. Ini kaitannya juga dengan oligark. Oligark itu pengusaha hitam lah ya. Nah, yaitu tentang Freeport. Nah, coba kalian perhatikan ya ini tentang Freeport. Oke, kita mulai dulu. Freeport itu ditandatangani ataupun kontrak pertamanya tahun berapa dan bulan apa coba? Yaitu ditandatangani oleh Soeharto 1967
pada 7 April, ya. Itu kalian garis bawahi. Kemudian masuk selanjutnya, Bung Karno itu dilengserkan di tahun yang sama 1967 pada bulan Februari tanggal 20. Diresmikannya April, jadi lengser duluan kan, ya kan? Bung Karno lengser duluan, lalu kemudian disusul dengan tanda tangan kontrak Freeport ini. Itu di Indonesia, oke? Sekarang kita masuk ke Amerika. Lihat, Presiden John F. Kennedy juga di sniper di tahun 1963 di Dallas, Texas. Nah, apa kaitannya nih dengan penembakan Kennedy, ya kan? Sniper Kennedy terhadap Kennedy. Oke, kita masuk. Saya coba susun kepada kalian puzzle-puzzlenya. Yuk. Gini, Freeport datang ke Indonesia itu sudah beberapa, katakan 10 tahun sebelum ditandatangani kontrak itu dia datang. Karena dia kan harus survei dulu, ya kan. Nah, kemudian sekitar tahun 1960-an dia mulai menemukan petanya. Oh, di sini emasnya, di sini minyaknya dan lain sebagainya ya. Di sini aluminiumnya, uraniumnya di sini udah ditemukan nih, ya kan? Mereka ingin segera mengadakan pertambangan di Freeport. Tetapi namanya mau melakukan pertambangan itu kan berisiko. Harus ada perlindungan militer, oke? Harus ada perlindungan negara. Karena bisa aja nanti dirampok oleh masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Banyak ancaman dari dalam, dari luar kan. Karena ini memang kandungan emas di tanah Papua itu sangat tinggi. Mereka perlu perlindungan negara. Waktu itu di tahun 1960-an yang menjabat itu masih Bung Karno. Oke. Nah, Bung Karno ya kan tidak memberikan izin kepada Freeport gitu loh. Dengan alasan ada sekitar 6 alasan nih, ya kan? Yang kenapa Bung Karno tidak mau memberikan izin kepada Freeport? Yang pertama, prinsip kedaulatan nasional dan nasionalisme ekonomi. Bung Karno dikenal sebagai tokoh yang sangat menekankan kedaulatan penuh Indonesia atas segala sumber daya alamnya. Kebijakan ekonominya berorientasi pada self-reliance atau kemandirian dan anti ketergantungan pada kekuatan asing. Itu alasan pertama kenapa Bung Karno tidak mau menandatangani. Yang kedua, kekhawatiran eksploitasi sumber daya tanpa manfaat optimal. Freeport telah mengajukan kontrak sejak tahun 1960-an untuk mengeksplorasi tambang tembaga dan emas di Papua. Namun Bung Karno skeptis terhadap model kontrak yang ditawarkan, yang dinilai lebih menguntungkan pihak asing daripada Indonesia. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, konteks politik dan ideologi era Perang Dingin. Pada masa Bung Karno, Indonesia menganut politik anti-imperialisme dan anti-kapitalisme yang kuat. Bung Karno mempromosikan Nasakom, nasionalis, agama komunis, dan menjalin hubungan dekat dengan blok timur. Sedangkan Freeport itu barat, Amerika. Oke. Kemudian, alasan yang keempat, prioritas pembangunan nasional yang berbeda. Bung Karno lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur besar dan industri strategis yang dikelola negara seperti proyek mercusuar. Sektor pertambangan memang diminati tetapi hanya jika dikendalikan oleh negara melalui kemitraan yang sangat ketat. Itu alasan nomor keempat. Kenapa ditolak? Maunya Bung Karno yang mengelola itu mayoritas orang Indonesia, dan orang Indonesia waktu itu belum mumpuni keilmuannya, makanya ditolak dulu. Kemudian yang kelima, penundaan hingga Indonesia memiliki kapasitas negosiasi yang lebih baik. Bung Karno menyadari bahwa Indonesia belum memiliki ahli hukum dan teknis yang cukup untuk merundingkan kontrak pertambangan yang kompleks. Dengan menunda penandatanganan, ia memberi waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri. Artinya mendidik dulu anak bangsa supaya melek hukum, pintar hukum, supaya tidak dikibulin.
yang terjadi selama 32 tahun era Soeharto. Kita dikibulin oleh siapa itu? Oleh Freeport. Nah, kemudian alasan yang terakhir, Bung Karno melihat sumber daya alam sebagai warisan untuk generasi mendatang yang tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan. Ia lebih memilih menunggu hingga Indonesia memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk mengelolanya. Jadi itu 6 alasan yang saya rangkum kenapa Bung Karno menolak. Nah, dikarenakan ditolak oleh Bung Karno, maka bos Freeport ini menghubungi Kennedy ke Amerika sana, oke? Ngelobi lah. Nah, tanpa mereka ketahui, ternyata Kennedy itu berteman dekat dengan Bung Karno. Dan Kennedy sama-sama menolak mengikuti ide gagasannya Bung Karno. Bung Karno nolak untuk menandatangani. Si bosnya juga melobi ke Kennedy, ditolak juga. Maka ada kaitannya. Disitulah terjadi sniper terhadap siapa itu? Kennedy. Tahun 1963. Tidak lama berselang setelah meninggoynya Kennedy, digantikan kan dengan presiden baru yang pro terhadap si bosnya Freeport. Nah, dari sini berarti kan sudah diurusin nih, ya kan, penghalang pertama yaitu Kennedy. Masuk ke penghalang selanjutnya Bung Karno. Masuk di era 1967, dilengsarkan. Begitu kuatnya oligark, ya kan, sampai bisa melengsarkan presiden. Tidak lama setelah berselang hanya dalam kurun bulan, ya kan, beberapa bulan tuh dari lengsernya Bung Karno, kemudian dipegang oleh Soeharto, langsung ditandatangani ini Freeport ini. Sampai sekarang dikuasai oleh Freeport tuh, oleh asing. Itu tuh cara permainannya oligark gitu. Nah, kita kembalikan ke si Charlie Kirk ini. Siapa itu? Trump coba-coba ganggu oligarknya sana. Kemudian dikasihlah ancaman sederhana dulu tuh. Gertakan pertama, dor. Si Charlie Kirk meninggoy. Nah, ini lantas kaitannya dengan Kang Deddy Mulyadi apa? Ini sebagai bahan evaluasi. Kita tahu bersama Kang Deddy Mulyadi ini dua-dua potensi untuk dia bisa juga, nauzubillahimindzalik, kita berlindung pada Tuhan, mudah-mudahan nggak terjadi ya, untuk bisa dilakukan hal yang sama. Itu memenuhi yang pertama, Kang Deddy Mulyadi begitu dekat dengan presidennya. Presidennya juga Prabowo memberantas tambang-tambang yang ilegal. Kang Deddy Mulyadi melakukan hal yang sama di Jawa Barat. Sama-sama memberantas tambang ilegal. Ini dua potensi ini sangat-sangat membuat murka para oligark. Begitu loh. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran, kan begitu. Memang sepatutnya lah Kang Deddy Mulyadi mulai sekarang harus sudah segera dikawal dengan ketat, dengan baik. Karena potensi yang akan meneruskan Prabowo adalah Kang Deddy Mulyadi. Kalau Kang Deddy Mulyadi berpotensi meneruskan Prabowo, ini sangat-sangat merugikan oligark. Oligark tidak ingin mereka terganggu. Orang kayak Bung Karno aja disingkirkan, orang kayak Kennedy aja disingkirkan demi bisnis hitam mereka, ya kan? Nah, ini sepertinya sudah tercium aroma ini oleh pihak intelijennya negara ataupun Prabowo. Saya mengaitkannya ke arah sana, berpikirnya mungkin sebagai antisipasi juga. Waduh tuh. Nah, makanya nggak heran terjawab sudah kenapa kemarin pengawalan terhadap Kang Deddy Mulyadi itu kok semakin ketat. Dan memang itu seharusnya dilakukan karena bahaya. Itu tadi tuh kita belajar dari Charlie Kirk ini. Yang jadi sasaran tembak pertamanya itu bukan langsung presidennya, tetapi orang kepercayaannya, si Charlie Kirk ini. Ya, sekali lagi ya, kita sebagai rakyat Indonesia tetap sama-sama berdoa. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan. Kita akan nauzubillahimindzalik ya, kita berdoa mudah-mudahan ini gak sampai terjadi. Ini soalnya manusia satu-satunya di Indonesia
tidak ada duanya, ya kan? Jadi kalau kita sampai kehilangan, kita mau menyadarkan harapan kepada siapa lagi, kan begitu tuh. Ya, sama-sama bantu doa ya. Kang Deddy Mulyadi selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.